Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Nurrohmah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 1 angkatan 2025, mahasiswa LPTK IAIN Palangkaraya. Saya akan melaksanakan video UKIN. Mohon arahan dan bimbingannya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Pilih yang rapi. Nih. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillah alamin ya. Hari Berapa? Tanggal 10 bulan Mei ya, tahun berapa? 2025. Ya, ini kita lanjut lagi dengan bertatap muka dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Tanggal berapa? Tanggal 10 bulan Mei ya, tahun berapa? 2025. Ya, ini kita lanjut lagi dengan bertatap muka dengan Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi mantu ibu. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini kalian? Baik, alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih bisa diberikan umur panjang untuk bersilaturahmi di sekolah kita yang kita cintai dan di kelas kita yang kita banggakan, yaitu di kelas berapa? 6 ya. Hari ini tanggal berapa? Tanggal 10
pendidikan agama, Islam dan budi pekerti. Ya. Untuk itu, silakan sebelum memulai pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang didapat hari ini bisa menyerap otak kita dan bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelas. Anak soleh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Dimulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iman berarti percaya atau yakin. Saya yakin, saya beriman. Beriman kepada qada dan qadar, ya. Qada dan qadar ini merupakan rukun iman yang ke-6 atau yang terakhir, ya. Adapun makna dari qada dan qadar itu kita jelaskan satu persatu. Qada secara bahasa berarti apa? Hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Ya. Penciptaan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus qada secara istilah. Tadi secara bahasa. Sekarang secara istilah berarti ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman ajali. Makhluknya, apa yang disebut dengan makhluknya itu? Siapa makhluknya itu? Kita sebagai makhluk yang diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang ada di muka bumi ini termasuk hewan, tumbuhan, ya, manusia. Itu semua adalah disebut dengan makhluk. Jadi makhluknya di sini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak zaman ajali. Apa itu zaman ajali? Itu zaman di mana para manusia belum dilahirkan. Sebelum kita dilahirkan ke dunia ini, diciptakan oleh Allah, ada pada zaman dahulu. Pada zaman sebelum zaman dahulu disebut dengan zaman azali. Kita harus percaya, ya, kita harus yakin. Karena kita itu memiliki keimanan dan keislaman kita, ya. Zaman ajali di sini jelas, ya. Zaman sebelum diciptakannya manusia oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum kita ini sebagai manusia, Allah sudah menciptakan. Kayak dulu seperti kayak zaman apa ya? Manusia kera. Tahu manusia kera apa? Zaman dimana
dilahirkannya, diciptakannya zaman-zaman purba mungkin itu ya waktu dulu. Nah, seperti itu. Jadi jangan ajari di sini kita itu harus percaya ya, jangan tidak percaya. Terus tadi kodo dan kodar. Sekarang kodarnya. Tadi kodo ya. Ingat karena di sini kita bahas tentang kodo dan kodar. Jadi dua-duanya harus kita jelaskan dulu. Kita harus tahu apa itu kodo dan juga kodar. Tadi sudah jelas kodo itu ya pengertiannya. Sekarang kodar. Kodar secara bahasa itu yaitu kepastian, peraturan atau ukuran, takaran ya. Secara istilah kodar merupakan perwujudan, wujudnya, nyatanya dari kodo atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang telah terjadi pada makhluk dalam kadar, dalam ukuran tertentu sesuai dengan kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kodar sering disebut dengan istilah takdir. Ya, itulah kodar disebut dengan takdir. Kodo dan kodar. Takdir siapa? Takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan demikian kodo itu merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya. Sebelum makhluk tersebut ada, ketentuan umur kita ya, terus apalagi jenis kelamin kita ya. Selain jenis kelamin apalagi yang telah Allah ciptakan itu, yang telah Allah tentukan apa? Rezekinya, kemudian nasib dan lain sebagainya ya, dan lain sebagainya. Sebagaimana ataupun ada lebih jelasnya di sini, kodar merupakan ketentuan tadi kodo merupakan ketentuan Allah SWT terhadap makhluknya yang sudah nyata ya, benar-benar bukti terjadi ya. Misalnya di situ apa? Tentang kematian, jenis kelamin laki-laki atau perempuan, kaya dan miskin, kesuksesan dan lain sebagainya. Sebagaimana dalam firman Allah Quran surah Al-Hadid ayat 22. Ma asoba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an tabaqqa inna dzalika 'alallahi syahid. Yang artinya tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini, tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kamu atau menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu jadi kamu harus yakin kita itu diciptakan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuznya. Umurnya kita berapa, sampai berapa tahun ya. Kesuksesan kita itu diukurnya dari apa dan apa ya. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Adapun jenis-jenisnya, apa itu jenis Bu? Tahu nggak jenis itu? Jenis takdir itu apa? Jenis dan contohnya ada tuh ya. Di sini ada beberapa jenis takdir atau macam-macam takdir itu. Yang pertama adalah takdir mubrom. Kata mubrom berarti apa? Tetap, pasti dan tidak bisa dirubah oleh suatu apapun. Ya. Takdir mubrom berarti ketetapan, ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti dan akan terjadi sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz dan tidak bisa dirubah dengan usaha manusia. Meskipun kita bersikeras berusaha untuk melawan takdir mubrom ini, tidak bisa. Ketika Allah katakan kun fayakun, maka beliaulah ya, maka dialah Allah lah yang menentukan.
Kita sebagai makhluknya tidak bisa merubah itu, ya. Terus yang kedua, oh ya, takdir mubram itu contohnya adalah tentang kematian atau ajal. Ya, kita tidak bisa menolak, kita tidak bisa. Aku ingin sekarang, ya Allah, aku ingin sekarang meninggal. Ya Allah, aku nanti saja meninggal. Tidak bisa seperti itu, ya. Tidak bisa seperti itu. Itu sudah hakiki, ya. Allah yang menentukan. Kemudian yang kedua, jenis-jenis takdir itu adalah takdir mu'alaq. Kata mu'alaq di sini berasal dari kata bahasa Arab, ya, yakni apa? Al-yaqul, yang berarti apa? Tergantung. Ya, tergantung di sini apa? Tergantung apa? Tergantungnya di sini takdir mu'alaq ialah ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang masih tergantung dengan ikhtiar usaha kita dan doa-doa manusia sebagai makhluk Allah, ya. Contohnya yaitu tentang rezeki, keberhasilan kita, kesuksesan kita, ya. Cara berusaha itu dilakukannya dengan bekerja keras, ya, bekerja keras dengan keahliannya masing-masing. Contohnya kita sebagai pelajar ingin sukses kalian, ingin suatu keberhasilan, kecerdasan, kepintaran, kepahaman. Buktinya harus seperti apa? Buktinya dengan cara bagaimana? Belajar dengan tekun dan juga jujur. Itu yang pertama. Jujur, jaga kejujuran, ya. Insya Allah keberhasilan akan kalian baik. Ini salah satu contoh, ya. Ini suatu contoh takdir mubram kita. Kita tidak bisa mencegah keinginan, ya, sebagai hamba Allah. Ketika Allah sudah mencabut nyawa seseorang, ini yang dinamakan dengan takdir mubram. Kita tidak bisa mencegahnya, kita tidak bisa melawannya. Takdir Allah nyata, takdir Allah pasti, takdir Allah kekal. Ya, kita manusia hina, ya Allah. Inilah hina. Ketika kita yakinlah kita, perbanyaklah ibadah kita, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita. Ini sebagai renungan saja, ya. Sebagai renungan kita sebagai makhluk ciptaan Allah, bahwa benar sekali, nyata, ya, tidak tua, tidak muda, tidak cantik, tidak ganteng, ya, tidak anak laki-laki, tidak anak perempuan, ya. Ketika Allah sudah mengambilnya milik Dia, kita itu semua milik Allah dan akan kembali kepada Allah juga, ya. Ada dalam Al-Qur'annya, kullun nafsin dha'iqatul maut, kullun nafsin dha'iqatul maut, kullun nafsin dha'iqatul maut, bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Ya, kita harus yakin seyakin-yakinnya. Perteballah iman kalian. Bukan berarti tebal seperti buku menumpuk seperti ini, tidak. Dengan cara beribadah. Ingat, kalian sudah dewasa. Anak perempuan sudah dewasa, lebih dari 9 tahun. Anak laki-laki, jangan ngeyel. Meskipun kita belum usia balik, tetapi kita harus jadi pemimpin dalam rumah tangga kita. Pemimpin dalam diri sendiri kita, anak laki-laki, ya. Ingat, ya, ini nasihat yang ibu kasih kepada kalian, ya, sebelum ajal menjemput kita.
Inilah contoh dari takdir mubrom. Kita itu mau apa? Mau seperti apa? Ketika Allah mengambil kita. Masih beruntung orang-orang ya, orang-orang yang mendahului kita. Ada kita selaku yang masih hidup mempulasara ya, mengurus ya. Betul nggak? Kita belum tentu, kita itu belum tentu ya. Bahkan mohon maaf, ini sebagai anak ya, anak yang masih suci ya. Contohnya, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ahli surga ya, ahli surga ini ya, benar-benar ahli surga, yakin ya, yakin ya Allah, di surganya Allah, surga Firdaus. Amin, Allahumma amin. Itu buktinya ya. Terima kasih juga, ini juga bentuk doa, dukungan dari kalian yang sudah mendoakan ya, yang sudah mendoakan kepada yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan doa kalian diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan kalian mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala ya. Itu ya contoh takdir mubromnya. Jadi kita itu harus percaya kepada takdir ya, atau iman kepada qada dan qadar. Lanjut. Nah, ini disebut dengan takdir mu'alaq. Artinya, ketika kita ingin suatu kesuksesan, ya, tahapannya apa? Tahapannya, ya, dengan cara belajar. Contoh ini hanya contoh saja, hal kecil saja ya. Itu adalah bentuk usaha kita ya, suatu kesuksesan ya, dengan cara belajar, meskipun hanya membacakan suatu sholawat ya, tetapi itu mengingatkan kita kepada junjungan kita ya, Nabi kita, Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga dengan tahapan belajar itu kita akan menghasilkan suatu keberhasilan. Yakin, ya, yakin, insya Allah. Kita harus percaya pada kemampuan kita. Ini sudah dibuktikan dengan kemampuan ini, contohnya ya, dengan cara belajar. Ya, ini belajar. Betul nggak? Ini belajar nggak? Ini suatu kesuksesan. Banyak sekali contoh yang lainnya yang ibu ingin berikan kepada kalian, contohnya ya. Tapi dikarenakan terbatasnya waktu, ya, jadi simpel saja, hanya satu contohnya, sehingga ini adalah bukti keberhasilannya. Kalian juga akan seperti ini, sama kalau kalian mempunyai tahapan pembelajaran, ya berusaha, akan jadi suatu keberhasilan, berhasil dunia akhirat. Amin ya. Amin. Ini benar-benar berhasil dunia dan akhirat ya. Nyata ya ini. Itu disebut dengan takdir mu'alaq. Jadi ada usaha ya kalau takdir mu'alaq itu. Kalau tadi takdir apa? Mubrom. Tidak bisa diganggu juga. Tidak bisa kita itu ya. Kita tidak bisa. Aduh, ya Allah, tolonglah aku mau sekarang meninggal. Ya Allah, nanti saja aku meninggal. Tidak ada tawar menawar. Ya, hak daulat itu hak yang fatal, benar-benar saklek, benar-benar yakin itu ya, takdir mubrom, tidak bisa diganggu oleh ketentuan-ketentuan yang lain. Hanya Allah yang menentukan.
kun fayakun. Kun fayakun. Ingat dalil. Kullun nafsin dha'iqatul maut. Itu saja ya. Setiap makhluk yang bernyawa akan mengalami suatu kematian. Ya. Lanjut. Nah, sikap dari menyingkapi beriman kita kepada koran-koran itu, kita itu harus apa? Harus seperti apa? Harus bagaimana menyingkapinya? Ya. Yang pertama dengan tadi apa? Ikhtiar kita berusaha, ya. Ada kemauan berikhtiar itu. Misalnya, aku mau melangkah ke depan. Apa ikhtiar kita? Apa? Bergerak, tuh gak? Coba. Ikhtiar aku mau ke depan. Ikhtiar aku nih mau bergerak. Ini bukti nyata ya. Kita berpindah dari satu tempat yang tadi ke tempat yang lain. Itu bentuk ikhtiar, berusaha ya. Betul? Ikhtiar berarti berusaha dengan sungguh-sungguh. Ikhtiar ini merupakan perwujudan dari keyakinan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada apa? Kepada usaha yang dilakukan oleh setiap makhluknya. Ya, makhluk siapa? Ya, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selain dari ikhtiar tadi, ada lagi yang kedua apa? Dengan cara berdoa. Tidak hanya ikhtiar saja. Ikhtiar, ayo terus kita bekerja. Ya, terus-terusan kita membanting tulang siang malam. Terus siang malam. Terus apa lagi? Selain siang dan malam? Subuh. Apa lagi? Ya, kita itu, tetapi kalau tidak dibarengan dengan doa, apakah suatu ikhtiar itu akan terwujud? Tidak akan. Ya, kalau kita tidak beriman, tidak dibarengan dengan ilmu, dengan iman dan doa, kita itu tidak akan berhasil. Ya. Doa di sini merupakan suatu permohonan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, sebagian daripada ibadah kita. Ya, jangan lupa selain berikhtiar, kita harus berdoa. Adapun untuk mencapai takdir yang terbaik, maka antara doa dan usaha itu harus dilakukan secara beriringan, ya, harus beriringan. Berusaha tanpa diiringi suatu doa itu termasuk perbuatan yang sombong, ya, sombong. Dan berdoa tanpa diiringi dengan usaha termasuk dengan apa? Kufur, ya, disebut dengan kufur. Kemudian di sini sikap tadi, sikap terhadap takdir Allah itu yang pertama ikhtiar, yang kedua doa, dan yang ketiga itu tawakal. Tawakal di sini merupakan sikap menyadari bahwa segala keputusan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tawakal di sini adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal setelah dilakukan yaitu setelah berusaha dan berdoa dengan sungguh-sungguh. Yang keempat, selain tawakal apalagi? Syukur. Syukur merupakan apa di situ? Coba baca. Terima kasih. Ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang telah diberikannya. Cara mensyukuri nikmat Allah itu harus bagaimana? Dengan ucapan dan perbuatan. Bersyukur dengan ucapan, dengan melafalkan kalimat hamdalah. Bunyinya bagaimana? Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan bersyukur
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Yang kelima tadi harus sabar, harus bersabar. Semua ada prosesnya. Ketika kita ingin melakukan suatu keberhasilan, contoh kecil saja kalian sebagai seorang pelajar. Apakah kalian ujuk-ujuk udah di kelas 6? Tidak, ada prosesnya. Dari mulai masuk sekolah ke sekolah ini, duduk di kelas 1, lanjut lagi setelah selesai di kelas 1 lanjut ke kelas 2, dan begitu pun seterusnya, sehingga kalian hingga saat ini, hingga hari ini kalian duduk di kelas berapa? Duduk di kelas 6 sebagai puncak dari kelas-kelas terdahulu kalian. Karena kalian di usia sekolah dasar hanya sampai berapa tingkat? 6 tingkat, ya, 6 kelas kalian itu. Tidak sampai ke jenjang berikutnya. Beda lagi namanya kalau untuk jenjang selanjutnya lagi. Kalian di sini prosesnya sekolah dasar, ya, SD. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu suatu proses. Dengan apa? Kesabaran kita. Ya, kesabaran kita meraih mimpi, meraih ilmu, mendapat ilmu, belajar dari kelas 1 sampai kelas 6. Ingat, kalian itu tidak ujuk-ujuk langsung di kelas 6. Kalian bekerja sama, kalian berkolaborasi dengan guru-guru yang lain, ya, dengan bapak ibu guru sebelumnya, sebelum kalian di kelas 6. Ingat, perjuangan kalian itu hebat sudah sampai saat ini. Dengan kesabaran kalian, ya, dengan kesabaran kalian dari kelas 1, dari kecil hingga sekarang dewasa. Alhamdulillah, Ibu banyak terima kasih kepada kalian. Mudah-mudahan ilmu yang didapat oleh kalian di sekolah ini bermanfaat, khususnya bagi kalian semua, kita di sini, ya. Ibu yakin, doa Ibu menyertai kalian supaya kalian sukses nanti ketika kalian keluar di kelas di sekolah ini, ya. Begitulah, dengan sabar, tapi harus dengan ikhlas, ya. Sabar itu jangan duduk. Tidak, harus dengan ikhlas juga, ya. Hikmah dari beriman kepada Allah dan Tuhan itu apa? Coba baca, Fitri, yang pertama. Menyadari bahwa semua ketetapan bisa berada di tangan Allah sebagai manusia hanya bisa berusaha. Allah Subhanahu. Yang kedua, coba Bayu. Ditemukan setiap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, coba Sahira. Mendorong. Yang keempat, Ryan. Yang keempat, Ryan. Ya. Yang kelima, coba Tasgid. Yang keenam, coba baca Deka. Bagus, ya. Itulah hikmah ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada takdir. Yang pertama, menyadari bahwa semua ketetapan dan keputusan berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, ya. Yang kedua, menumbuhkan sikap berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang sering kita sebut dengan husnudon, ya. Jangan syudon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Nauzubillahi min dzalik. Nanti kawalat. Tahu itu kawalat? Ya. Kita itu jangan sombong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita itu hina, kita itu hanya segumpal tanah
tanah yang diberi nyawa, yang diberikan wujud seperti ini. Kita semua ini diciptakan dari tanah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama semua manusia diciptakan dari tanah. Jadi jangan sekali-kali kalian menyombongkan diri. Aku mah kaya, aku mah ganteng, aku mah cantik. Kamu mah kurang ganteng, kamu kurang cantik. Jangan seperti itu ya. Jangan sombong kalian. Kita sama Allah dibalikan lagi. Asalnya kita ini ganteng, asalnya kita cantik, jadi tidak bisa. Jadi intinya kita jangan sombong. Yang ketiga, mendorong manusia untuk bersyukur dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berarti mendorong seperti ini, bukan ya. Mendorong manusia untuk apa? Bersyukur. Setiap perbuatan yang kita lakukan, setiap rezeki yang telah Allah berikan kepada kita patut ya mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Itu harus kita ucapkan setiap waktu, setiap detik, setiap hari. Ingat, kita itu masih diberikan nyawa, masih diberikan umur panjang. Berarti kita itu tak lupa harus bersyukur setiap saat. Ya, ingat. Yang keempat, meningkatkan kesabaran dalam menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mendorong manusia untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui doa. Ya. Yang keenam, mendorong manusia bekerja keras sebagai bentuk dan usaha untuk mendapatkan takdir yang terbaik. Itulah hikmahnya dari beriman kepada qada dan qadar yang sering sebut kita dengan takdir ya. Ada pula bentuk doa bil haqqi wa tawassau bil sabri. Sadaqallahul adzim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rapi-rapi, siap rapi. Duduk yang paling rapi. Dan sebagai ini ya, yang bisa menjawab boleh pulang ya. Apa arti iman kepada qada dan qadar? Ayo. Iman kepada qada dan qadar. Artinya apa? Yakin terus? Terus? Bukan bahasa itu. Pulang. Ayo.